Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Melalui video kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait protein. Nah, tentunya adik-adik sekalian ya sudah tidak asing lagi ya dengan kata protein gitu ya. Dari kecil sudah pernah dengar kata protein, bahkan sampai sekarang ya sering gitu ya dengar kata protein. Namun apa itu protein sebenarnya? Protein merupakan makromolekul yang mengandung atom karbon ya, atau C, kemudian oksigen atau O, kemudian hidrogen atau OH, dan tentunya nitrogen atau N ya. Namun beberapa rantai protein juga mengandung atom sulfur atau atom S seperti itu. Nah, bisa dilihat ya proporsinya penyusun dari protein ya, sebesar 50 hingga 50%, 50 hingga 55% itu biasanya karbon, kemudian 6-7% itu hidrogen, kemudian 20 hingga 23% itu oksigen, 12 hingga 19% itu nitrogen, dan yang terakhir sekitar 0,2 hingga 3% itu adalah sulfur. Nah, protein disusun oleh beragam monomer ya, asam amino yang berikatan satu dengan yang lainnya melalui ikatan peptida seperti itu. Nah, jadi di sini akan dibahas juga terkait asam amino dan ikatan peptida itu. Nah, asam amino itu merupakan suatu senyawa organik ya yang mengandung gugus amino NH2 dan gugus karboksil yaitu COOH. Nah, bisa dilihat ya di sini struktur dari atau gambar anatomi dari asam amino ya. Nah, dari sini bisa kita lihat jika asam amino memiliki 3 tangan dari atom C yang selalu mengikat gugus yang sama dan mempunyai yang selalu dipunyai oleh semua asam amino. Nah, sedangkan untuk satu tangan lainnya lagi mengikat R. Nah, R inilah yang membedakan senyawa asam amino yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian asam amino itu ada 2 jenisnya ya. Yang pertama asam amino endogen, kemudian asam amino eksogen untuk yang kedua. Nah, asam amino endogen ini merupakan asam amino yang dibuat dan disusun oleh tubuh selama proses metabolisme berlangsung ya. Nah, asam amino endogen ini merupakan hasil reaksi antara sisa dari senyawa karbohidrat dan gugus NH2 yang dikeluarkan oleh glutamin. Nah, contohnya dari asam amino endogen ini atau biasa dikenal dengan asam amino non esensial ini, misalkan arginin, alanin, asparagin, aspartic acid, cysteine, glutamin, glutamic acid, glisin, kemudian prolin, serin, dan tirosin tentunya. Nah, selain asam amino endogen, ini ada asam amino eksogen atau yang biasa dikenal dengan asam amino esensial. Nah, asam amino eksogen ini merupakan golongan asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Nah, sehingga untuk mendapatkannya ini kita dapatkan dari asupan makanan sehari-hari ya. Contohnya isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, theonin,
triptofan dan valin seperti itu. Nah, kemudian untuk ikatan peptida ya, ikatan peptida ini dibentuk melalui reaksi gugus amin dan gugus karboksil seperti itu. Nah, melalui gugus amino dan karboksil maka terbentuklah ikatan-ikatan peptida sehingga bisa menjadi di peptida. Nah, di peptida ini merupakan asam terdiri dari peptida yang terdiri dari dua asam amino. Kemudian ada tripeptida, bisa dilihat ya dari namanya tri, jadi dia terdiri dari 3 asam amino. Kemudian yang terakhir ini adalah polipeptida. Nah, polipeptida ini terdiri dari lebih dari 10 asam amino ya, atau yang biasa dikenal dengan protein. Nah, ini bisa dilihat ya ikatan peptidanya seperti itu. Nah, kemudian protein ini kira-kira memiliki manfaat apa sih gitu ya. Nah, yang pertama protein ini memiliki manfaat membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh seperti itu. Kemudian yang kedua, protein ini memiliki manfaat untuk memelihara jaringan tubuh, kemudian memperbaiki serta mengganti jaringan tubuh yang telah rusak seperti itu. Nah, untuk manfaat selanjutnya, ini protein dapat menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengatur sebagai zat pengatur ya, di mana protein ini mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan infraseluler. Jadi fungsi yang terakhir ini, protein mengatur keseimbangan cairan yang ada dalam jaringan dan pembuluh darah. Kemudian di sini kita akan membahas penggolongan protein ya. Nah, penggolongan protein jika digolongkan berdasarkan komposisi bahan kimia, protein ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu protein sederhana ya. Nah, protein sederhana itu apa? Protein sederhana merupakan protein yang tersusun atas satuan asam amino saja. Jadi protein ini hanya tersusun dari asam amino seperti itu. Nah, contohnya ada valin, glisin, alanin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari komposisi bahan kimia, protein terbagi menjadi dua ya. Setelah protein sederhana, yang kedua ada protein terkonjugasi. Nah, bedanya protein terkonjugasi dengan protein sederhana ini apa? Kalau tadi protein sederhananya hanya tersusun dari asam amino saja. Nah, sedangkan protein terkonjugasi ini proteinnya tersusun dari asam amino dan yang bukan asam amino seperti itu. Contohnya ada hemoprotein, glikoprotein, metalprotein, lipoprotein, dan fosfor. Tentu masih ada beberapa yang lainnya seperti itu. Nah, jika dilihat dari bentuknya, protein ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama protein serat, yang kedua protein bujur sangkar. Nah, protein serat ini merupakan protein yang berbentuk serat panjang yang tidak larut dalam air, kemudian terdapat dalam kulit,
rambut ya, maaf itu typo, dan terdapat dalam jaringan pengikat. Nah, misalkan kolagen ya. Nah, kolagen ini merupakan protein pokok dari jaringan pengikat, biasanya di tulang, gigi ataupun tendon seperti itu. Nah, yang kedua dari protein serat ini ada keratin. Nah, keratin ini merupakan protein pokok yang terdapat di kulit, kuku, kemudian sayap dan rambut seperti itu. Kemudian berdasarkan bentuknya, protein itu ada protein bujur telur ya. Nah, protein bujur telur ini merupakan protein yang bentuknya bujur telur ya, atau teluran bentuknya lonjong ya, jadi bulat lonjong yang larut dalam air. Nah, sifatnya ini proteinnya dinamis dan mudah berdifusi. Nah, biasanya terdapat dalam enzim, albumin ataupun globulin seperti itu. Nah, kemudian tentunya adik-adik sudah pada tahu ya, banyak sekali sumber protein yang ada ya, dan biasa dikenal dari protein nabati, dan yang kedua ada protein hewani. Tentunya protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, kemudian sedangkan hewani ini berdasarkan dari hewan ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, tentunya adik-adik juga sudah bisa menyebutkan yang lainnya juga gitu ya. Untuk protein nabati itu contohnya ada di kedelai, gandum, dan jagung, dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk protein hewani ini biasanya ada di susu, telur, dan daging seperti itu. Nah, di sini ya, setiap makanan ini memiliki kandungan protein yang berbeda-beda ya. Nah, ini bisa dilihat ya, contoh kandungan protein yang ada pada bahan pangan gitu ya. Misalkan di sini udang gitu ya. Dalam 100 gram udang ini terdapat kandungan protein sebesar 17,8 gram seperti itu. Nah, kemudian misalkan telur ini dalam 100 gram telur ini terdapat hanya 6 gram protein ya. Jadi jika dibandingkan antara udang dan telur ini kandungan proteinnya masih banyak udang ya. Nah, tentunya yang lebih banyak lagi ada apa? Daging ya, daging 30,7 gram seperti itu. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan adik-adik ketika adik-adik mau mengkonsumsi protein ya, memilih-milih makanan mana sih yang mengandung protein yang banyak seperti itu. Nah, gimana caranya kita tahu ya kandungan protein pada masing-masing bahan tadi ya? Tentunya dengan cara kita melakukan analisa ya, atau melakukan uji pada makanan untuk mengetahui berapa sih banyak kandungan protein dari bahan pangan tersebut seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan bahas beberapa metode analisis yang bisa digunakan untuk menganalisa kandungan protein dalam bahan pangan seperti itu. Nah, sebelumnya ya, di sini kenapa sih kita penting ya melakukan analisa protein gitu ya, atau melakukan uji protein. Nah, yang pertama tentunya untuk label nutrisi pada bahan makanan ya. Nah, misalkan untuk pabrik makanan ya, tentunya dalam kemasan biasanya pabrik makanan tersebut harus mencantumkan ya nutrisi dari produk yang dijual atau diproduksi dari pabrik tersebut. Nah, sehingga tentunya pabrik tersebut perlu ya melakukan analisis protein terhadap produknya seperti itu. Nah, kemudian selain itu analisis ini juga penting dalam menentukan harga produk ya. Nah, misalkan produk yang memiliki protein ya sebagai
dasar dalam melakukan perhitungan harganya ya, misalkan contohnya sereal, susu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, alasannya ya untuk menginvestasi sifat fungsional dari suatu bahan pangan ya, misalkan kandungan kasein pada susu itu dapat berfungsi sebagai koagulan pada saat melakukan pembuatan keju ya. Kemudian misalkan kandungan albumin ya pada putih telur itu dapat berfungsi atau digunakan sebagai foaming agent seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa perlu melakukan analisa protein ini? Untuk menentukan senyawa bioaktif yang ada atau yang terdapat pada produknya gitu ya, seperti keberadaan enzim ataupun enzim inhibitor ya yang berasal dari protein, misalnya enzim proteolik yang digunakan pada proses pelunakan daging, kemudian enzim pektinase ya pada proses pematangan buah dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisa ya kandungan protein pada bahan makanan. Nah, yang pertama ini bisa dilakukan secara kualitatif melalui uji bioret dan Lenzhidril. Nah, yang kedua bisa juga dilakukan secara analisa kuantitatif ya dengan metode Kegel, Lowry method dan titrasi formol gitu ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan ya penjelasan singkat dari masing-masing metodenya ya, baik bioret, Lenzhidril dan lain sebagainya gitu ya, agar adik-adik punya gambaran ya terhadap masing-masing pengujiannya seperti itu. Nah, yang pertama ini metode analisa dengan bioret ya, secara kualitatif seperti itu. Nah, pada dasarnya ini metode bioret ini mengukur banyaknya ikatan peptida yang berikatan dengan CU yang didasarkan pembentukan warna ungu seperti itu. Nah, pada bioret ini, metode bioret ini ya biasanya membutuhkan reagen ya. Nah, reagen yang biasanya digunakan itu bisa NaOH, CuSO4, kemudian ada Rossel salt ya. Nah, gimana sih tahapan dari pengujian atau analisa protein dengan metode bioret ini? Yang pertama kita menyimpan sampel tentunya ya, kemudian sampelnya ditambahkan dengan reagen. Tadi reagennya ada NaOH, kemudian CuSO4 dan Rossel salt ya. Nah, kemudian setelah sampel dicampurkan dengan reagen, kita aduk ya. Kemudian setelah diaduk, misalkan ini ya, ini sampel yang telah diberi reagen, kemudian kita aduk dan kita lihat atau kita tunggu selama 60 menit gitu ya. Nah, dilihat perubahannya, kemudian kita melakukan pengukuran absorbannya, kemudian kita membaca dari kurva standarnya ya. Nah, ketika dia mengalami ungu gitu ya, nanti kita baca, kita sesuaikan dengan kurva standarnya gitu. Nah, tentunya metode bioret ini memiliki keunggulan. Yang pertama, lebih murah ya jika dibandingkan dengan metode Kegel ya. Nah, Kegel itu seperti apa nanti akan dibahas. Kemudian keunggulan yang kedua, dia lebih spesifik ya terhadap protein karena berinteraksi dengan ikatan peptida, kemudian tidak mendeteksi nitrogen dari komponen yang bukan protein. Jadi nitrogennya yang dideteksi hanya nitrogen yang berasal dari komponen protein seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain metode ini tentunya memiliki
kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama, absorbansi dapat dipengaruhi oleh adanya pigmen. Kemudian, tingginya konsentrasi garam amonium dapat mempengaruhi reaksinya. Serta yang terakhir, warna yang terbentuk itu biasanya berbeda pada setiap jenis protein yang berbeda ya. Misalkan pada gelatin ini biasanya berwarna pinkish purple ya, atau ungu ke pink-pinkan gitu ya, atau pink ke ungu-unguan gitulah ya. Nah, untuk selanjutnya metode yang kedua ini untuk metode kualitatif ya, maaf, ini ada metode ninhidrin. Nah, ninhidrin ini merupakan metode dengan prinsip pengoksidasian yang kuat ya. Nah, nanti akan bereaksi dengan semua asam amino ataupun peptida yang mengandung asam amino bebas dan membentuk senyawa kompleks berwarna biru ungu gitu ya. Nah, kemudian selain metode kualitatif, ada metode kuantitatif yang bisa dilakukan ya. Nah, untuk metode kuantitatif yang pertama, ini bisa dilakukan dengan metode kecil ya. Nah, bisa dilihat ya di sini prinsip dari metode kecil ini mengukur kadar protein secara kasar melalui perhitungan banyaknya kandungan nitrogen yang ada pada produk pangan ya, atau pada bahan pangan seperti itu. Nah, metode kecil ini menghitung jumlah nitrogen bebas pada bahan pangan, kemudian dikonversi melalui kadar protein melalui perhitungan faktor konversi. Nah, di sini bisa dilihat ya instrumen dari metode kecil ya. Di sini ada 3 tahapan ya. Yang pertama ini ada destruksi, kemudian destilasi, dan yang terakhir titrasi gitu ya. Nah, untuk metode destruksi ya, nah protein dan berbagai komponen lain yang ada dalam bahan makanan atau bahan pangan didestruksi ya. Didestruksi itu artinya dipecah dengan bantuan asam sulfat ya, dan katalis untuk menghasilkan nitrogen bebas dengan penambahan potasium permanganat, maka akan terbentuk reaksi oksidasi yang sempurna. Nah, pada tahapan ini semua total nitrogen bebas tersebut akan tertangkap dan terkonversi membentuk amonium sulfat ya, atau NH4 2 kali SO4. Nah, kemudian selain destruksi ya, di sini ada destilasi. Nah, destilasi ini merupakan tahap netralisasi di mana produk hasil destruksi tadi ya pada tahapan pertama dibasahkan ya dengan menambahkan larutan basa. Nah, larutan basa ini yang digunakan NOH ya. Nah, setelah dibasahkan maka akan terjadi perubahan amonium asam sulfat ya, tentunya menjadi gas amonium yang kemudian akan ditangkap oleh asam borat ya, sehingga membentuk ion amonium dan ion biorat seperti itu. Nah, setelah tahap destilasi ini kemudian dilanjutkan ke tahap titrasi ya. Nah, tahap titrasi ini ion amonium borat yang tidak stabil kemudian dititrasi ya dengan menggunakan larutan asam klorida ya, asam klorida standar atau HCl lah ya, adik-adik pasti tahu ya. Nah, banyaknya ion amonium borat yang berikatan dengan asam diasumsikan sebagai kandungan nitrogen pada bahan pangan. Nah, kadar ion hidrogen dalam mol yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi setara dengan kadar nitrogen dalam sampel bahan pangan seperti itu. Nah, tentunya metode kecil ini memiliki keunggulan. Yang pertama,
dapat diaplikasikan pada semua jenis produk pangan ya. Kemudian untuk metode analisanya ini tidak mahal, tapi metodenya terpisah ya, karena tidak otomatis ya. Tadi terpisah-pisah, ada 3 tahapan. Nah, yang pertama tadi masih ingatkan ya, tahapannya ada destruksi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan destilasi dan titrasi seperti itu. Nah, makanya metodenya terpisah, tidak otomatis langsung satu kesatuan seperti itu. Nah, kemudian keunggulan yang terakhir ya, akurat untuk mengukur kadar protein kasar gitu ya. Tapi dari keunggulan tersebut metode kecil ini memiliki kelemahan ya. Yang pertama, metode kecil ini mengukur semua total nitrogen ya. Jadi nitrogen lain dari yang bukan protein ini juga terukur gitu. Nah, yang kedua, ini dia membutuhkan waktu yang lama ya, karena tadi metodenya terpisah-pisah, sehingga untuk analisisnya itu membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam. Nah, kelemahan yang ketiga ini karena dia tadi menggunakan reagen ya. Nah, reagen-reagen yang digunakan tersebut memiliki sifat korosif seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis kuantitatif ini ada metode Lowry ya. Apa itu metode Lowry? Metode yang digunakan untuk menggabungkan metode Biuret atau mereaksikan ion Cu dengan ikatan peptida dengan reagen Volin Cialteu yang kemudian bereaksi dengan residu tirosin dan triptofan yang terkandung dalam protein produk pangan sehingga membentuk warna biru ya. Namun metode Lowry ini tidak umum digunakan dalam analisa protein pada bahan pangan. Nah, biasanya metode Lowry ini digunakan pada reaksi biokimia protein ya, atau protein yang telah dipurifikasi atau dilakukan isolasi seperti itu. Nah, untuk metode Lowry ini memiliki keunggulan. Yang pertama, sangat sensitif ya, atau hasilnya itu bisa 50 hingga 100 kali lebih sensitif ya dibandingkan dengan metode Biuret seperti itu. Yang kedua, tidak terpengaruh adanya kekurangan sampel. Yang ketiga, hasilnya sangat spesifik. Kemudian yang keempat, prosesnya sederhana dan cepat ya, hanya membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 jam tentunya jika dibandingkan dengan metode kejel tadi ya. Nah, kemudian di samping keunggulan, metode Lowry ini sama seperti metode yang lainnya ya, tentunya dia memiliki kelemahan. Nah, di sini kelemahannya yang pertama adalah variasi warna yang lebih beragam jika dibandingkan Biuret pada protein yang berbeda. Kemudian intensitas warna tidak selalu sebanding dengan kadar protein. Dan yang ketiga, reaksi dapat dipengaruhi oleh sukrosa, lemak, monosakarida, buffer fosfat, amonium sulfat, dan komponen sulfihidril. Nah, yang terakhir ya, dari metode kuantitatif ini ada titrasi formol ya. Prinsip dasarnya, formaldehid direaksikan dengan gugus asam amino atau NH2 membentuk senyawa monometilol dan senyawa dimetilol. Nah, formaldehid tidak bereaksi dengan gugus asam amino yang bermuatan, sehingga efek penambahan formaldehid adalah menggeser pK gugus amino ke pH gugus amino ke pH yang lebih rendah. Nah, pH titik akhir titrasi asam amino dengan larutan standar NaOH menjadi
berkurang ya, sehingga dapat ditetapkan dengan indikator PP seperti itu. Nah, protein ini biasanya mengalami perubahan ya selama proses pengolahan seperti itu. Nah, yang pertama perubahannya itu biasanya denaturasi protein. Kemudian yang kedua adanya perubahan koagulasi ya. Nah, denaturasi protein ini merupakan perubahan struktur protein yang kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana ya, yang diakibatkan oleh berbagai faktor ya. Nah, faktor-faktor itu bisa fisik ataupun kimia. Nah, misalkan karena pemanasan, kemudian karena asam dan basa, kemudian karena garam logam berat ya. Nah, denaturasi ini dapat pula didefinisikan sebagai perubahan yang besar dalam struktur alami yang tidak melibatkan perubahan urutan asam amino seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas ya 3 denaturasi protein yang biasa terjadi ya. Yang pertama, denaturasi protein karena panas ya. Nah, biasanya panas dapat digunakan untuk mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar. Hal ini terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein ini bergerak sangat cepat ya, sehingga mengacaukan ikatan molekul tersebut seperti itu. Nah, misalkan ketika adik-adik memasak makanan ya. Nah, makanya makanan yang dimasak ini akan mendenaturasi protein yang dikandung pada bahan makanan tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, denaturasi karena asam dan basa ya. Nah, protein akan mengalami kekeruhan terbesar pada saat mencapai pH isoelektris. Nah, pH isoelektris ini apa? pH isoelektris ini merupakan pH di mana protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama. Jadi pH dalam protein ini memiliki muatan positif dan negatif yang sama gitu. Nah, pada saat inilah protein mengalami denaturasi. Nah, tandanya ini kekuruhannya meningkat. Terus selain itu bisa dilihat dengan adanya gumpalan seperti itu. Nah, yang ketiga, denaturasi karena logam berat ya, karena garam logam berat, maaf. Nah, garam logam berat ini biasanya mendenaturasi protein sama halnya dengan asam dan basa tadi ya, karena logam berat ini umumnya mengandung timbal ya, Hg, Ag, Ti, kemudian Cd ya, dan logam lainnya dengan berat atom yang besar. Nah, reaksi yang terjadi antara garam logam berat akan mengakibatkan terbentuknya garam protein logam yang tidak larut seperti itu, sehingga terjadi denaturasi tadi. Nah, kemudian selain denaturasi ini ada koagulasi ya. Nah, koagulasi ini merupakan proses lanjutan yang terjadi ketika molekul protein yang didenaturasi membentuk suatu massa yang solid. Nah, koagulasi ini terjadi selama rentang waktu temperatur yang lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti itu. Nah, protein biasanya akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius ataupun lebih. Nah, koagulasi ini hanya terjadi apabila protein berada pada titik isoelektriknya. Nah, protein yang
terdenaturasi pada titik isoelektriknya masih dapat larut pada pH di luar titik isoelektrik tersebut, seperti itu. Nah, tadi koagulasi bisa terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor ya, misalkan dengan pemanasan, kemudian asam, kemudian dengan enzim dan adanya prokon mekanis serta dengan penambahan garam. Nah, di sini koagulasi dengan pemanasan terjadi karena struktur protein berubah karena perubahan temperatur yang tinggi. Nah, dari temperatur yang tinggi tersebut terjadi perubahan struktur protein. Nah, sifat proteinnya dapat terkoagulasi ya pada suhu yang tinggi tersebut, biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan puding telur dan pembuatan cake spon gitu ya. Kemudian koagulasi protein dengan penambahan asam ya pada bahan yang sebagian besar komposisinya didominasi oleh protein. Nah, contohnya susu ya. Pada proses pembuatan yogurt, susu yang di dalamnya terkandung bahan protein dalam bentuk laktosa dan kasein ya, kemudian difermentasi dengan penambahan bakteri dari spesies bakteri Lactobacillus ya. Nah, dalam proses fermentasi tersebut, susu kemudian mengalami koagulasi karena berubahnya sifat susu menjadi asam yang disebabkan oleh asam laktat ya dari penambahan bakteri Lactobacillus tadi. Nah, perubahan tersebut mengakibatkan susu terkoagulasi yang membuat teksturnya menjadi lebih kental ya, sehingga berbentuk curd ya atau yogurt. Nah, kemudian koagulasi dengan enzim-enzim ya. Ini koagulasi juga bisa terjadi karena kerja enzim ya. Nah, contohnya pada saat pembuatan keju tadi ya. Tadi yogurt ya maksudnya. Pada saat pembuatan keju dengan menggunakan enzim Rennet. Nah, enzim Rennet ini apa? Enzim Rennet ini adalah nama komersial ya dari enzim renin ya. Kalau enzim renin pasti sudah pada sering dengar ya. Mungkin kalau enzim Rennet gitu ya baru dengar sekarang. Nah, enzim Rennet ini merupakan nama komersial dari enzim renin. Nah, enzim Rennet ini bisa membuat susu memiliki tekstur yang kental ya dan berasa asam ya. Nah, pada akhir proses tersebut, susu sebagai bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keju ya akan berubah menjadi curd atau dadih yang akan diolah lebih lanjut menjadi keju seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini koagulasi dengan perlakuan mekanis. Nah, contohnya pengocokan ya. Nah, pada proses pengocokan telur akan mengalami, contohnya ya yang biasa dikocokkan telur gitu ya. Nah, pada proses pengocokan ini telur akan mengalami koagulasi parsial karena perlakuan mekanis ya dengan pengocokan tadi. Kemudian yang kelima, koagulasi dengan penambahan garam ya. Nah, misalkan kita menambahkan putih telur ya dengan garam gitu ya. Kemudian atau saat pembuatan keju tadi ya, kita tambahkan garam pada susunya sehingga membantu ya mengeraskan susu menjadi mengeras ya, sehingga bisa menjadi keju gitu ya. Selain itu selain untuk mengeraskan curd menjadi keju ya pada saat pembuatan keju, garam ini
ditambahkan dengan harapan untuk menekan pertumbuhan mikroba gitu ya. Jadi dengan garam ini mikrobanya pertumbuhannya menjadi lebih ditekan gitu ya. Nah kemudian di sini ya bisa dilihat sifat fungsional dari protein sendiri, kemudian bisa dilihat aplikasinya pada proses pengolahan pangan ataupun industri ya. Nah, misalkan untuk sifat protein ya, kelarutannya gitu ya, karena kelarutannya protein bisa digunakan untuk proses pembuatan minuman seperti itu. Kemudian berdasarkan sifat lainnya ya, penyerapan air, kemudian pengikatan air ya, ini bisa diaplikasikan ya atau digunakan pada proses pembuatan daging atau pengolahan daging ya, sosis, roti, cake, dan selain itu pembuatan gelatin dan susu bubuk tanpa lemak seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya aplikasi-aplikasinya dan sifat berdasarkan sifat fungsional yang dimiliki oleh protein tersebut gitu ya. Di sini di kolom paling kiri ada sifat fungsional dari proteinnya, kemudian di kolom tengah ini ada jenis reaksinya, dan kolom yang paling kanan ya, ini ada aplikasi ya atau contoh proses pengolahan atau pada penerapan pada industri seperti itu. Nah, untuk yang kelarutan protein ini, sifat fungsional kelarutan protein ya, kelarutan protein ini biasanya ditentukan oleh sifat ionisasi asam amino dalam larutannya ya, dimana asam amino tersebut bersifat asam atau basa ya. Nah, sifat kelarutan protein ini bergantung pada jenis dan komposisi asam amino penyusun proteinnya, kemudian jenis pelarutnya, kemudian pH-nya, kemudian konsentrasi dan muatan ionnya, serta suhunya seperti itu. Nah, sampai pada sifat fungsional ya dari protein, bisa membantu dengan pembentukan buihnya ya, sifat fungsionalnya sehingga bisa digunakan dalam pembuatan whipped cream ya, pada pembuatan kue seperti itu. Kemudian sifat emulsifikasi ya, protein yang bisa dapat menstabilkan emulsi dengan menjembatani antara air dan lemak gitu ya. Hal ini disebabkan protein memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik, dimana sisi hidrofilik ini protein dapat mengikat air, sedangkan dari sisi hidrofobik dia bisa mengikat lemak gitu ya. Jadi sifat emulsi protein ini sangat penting dalam proses pembuatan sosis, kemudian
saus dan sebagainya gitu ya. Kemudian tadi pembentuk buih ya. Nah, dalam buih kan ada dispersi koloid dan dispersi koloid di dalam air ya. Nah, protein dari telur, susu, dan kedelai dapat berperan dalam pembentukan buih ya, dalam proses pembuatan krim ya, atau whipped cream gitu ya, yang biasa dikenal gitu ya. Nah, ini sifat fungsional dan aplikasinya ya pada proses pengolahan pangan atau pada industri seperti itu adik-adik. Nah, cukup sampai di sini ya materi terkait protein ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru adik-adik tentang protein ya. Terima kasih telah menyimak video penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.